Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Karani, dan masih dengan pembahasan kita mengenai mana yang lebih baik, implan gigi atau gigi tiruan lepasan. Nah, tadi di segmen pertama sudah kita bahas soal implan gigi. Sekarang akan kita lanjutkan, masih bersama saya, narasumber kita, Dr. Gigi Elo Faik di sini. Halo Dr. Elo, kita lanjut ya dok? Halo, oke, kita lanjut. Nah, dokter, tadi kita bicara soal implan gigi. Gimana dokter perawatannya supaya mungkin nyaman dan tidak ada kendala atau apapun itu ya dokter ya. Gimana merawat implan gigi ini dok? Oke, cara merawat implan gigi yang baik adalah satu dengan menjaga oral hygiene atau menjaga kondisi gigi mulut tetap bersih. Nah, bersihnya itu sampai ukurannya seberapa? Nah, untuk ukuran kategori bersihnya itu paling nggak di situ tidak ada plak gigi yang menumpuk kemudian menjadi karang gigi di sekitar implan. Nah, sehingga mengurangi risiko terjadinya periimplantitis itu tadi. Nah, selanjutnya selain menjaga, ada alat yang harus dipakai pada orang yang memakai implan itu yang namanya salah satunya benang gigi atau dental floss ya, harus bisa ngeflossing daerah gigi, celah giginya terutama ya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan sikat gigi interdental atau sikat gigi sela-sela gigi. Bentuknya kayak tusuk gigi tapi ada serabutnya di atas. Jadi ada kayak bulu-bulu sikat yang fungsinya untuk menyikat daerah celah gigi. Terutama pada pasien menggunakan implan itu diharapkan tidak terjadi peradangan apapun di daerah gusi yang ditanami oleh implan itu sendiri. Oke. Itu. Untuk sikat gigi yang lain, maksudnya sikat gigi biasa tetap itu harus utamanya tetap sama. Tapi untuk tambahan-tambahan berikutnya, dua itu tadi yang penting banget untuk dijaga gitu, atau alat tambahannya. Oke. Nah, kemudian dokter soal gigi tiruan lepasan nih dokter. Nah, kalau ini resikonya apa saja dok kalau yang memilih ini? Oke, resiko gigi tiruan lepasan itu sebenarnya gigi tiruan lepasan memiliki beberapa jenis pilihan bahan. Yang pertama, gigi tiruan lepasan akrilik. Itu dari bahan akrilik sehingga kombinasinya itu dengan menggunakan kawat. Nah, kalau misalkan pernah lihat orang yang menggunakan gigi palsu kelihatan senyum ada kawatnya, nah itu dia pakai yang jenis akrilik. Kemudian yang kedua, itu gigi tiruan lepasan dari berbahan fleksibel atau lentur. Biasanya kalau misalnya kita bilang itu kadang orang menyebutnya itu gigi tiruan Valplas. Nah, sebenarnya ini namanya ini bukan nama yang sesungguhnya ya. Valplas itu salah satu merek, tapi karena orang-orang sudah lebih familiar biasanya Valplas. Cuma sebenarnya untuk gigi tiruan ini lebih ke arah gigi tiruan lepasan yang lentur. Jadi kalau misalkan kita melihat secara fisik itu nggak kelihatan kawatnya, bahkan nggak ada kawat sama sekali. Jadi itu hanya kayak semacam, kalau misalkan itu yang lepas itu gigi depan, jadi nanti ada kayak sayap yang memeluk gigi-gigi sebelahnya. Nah, sayapnya itu berbentuk seperti kayak cangkolan gitu. Jadi kayak semacam desainnya itu kayak memegangi gigi sebelahnya. Nah, itu nggak kelihatan kalau misalkan orang memilih yang jenis itu. Kemudian selanjutnya adalah jenis yang menggunakan frame logam. Frame logam itu istilahnya kayak dilapisi gitu ya. Jadi ada bagian bawahnya ini logam, kemudian bagian atasnya ini tetap dilapisi akrilik. Tapi logam ini dia sama-sama terlihat warna logamnya, tapi dia lebih keras atau lebih rigid. Jadi kalau misalnya kita bilang kekurangannya gigi tiruan lepasan apa dok? Satu yang pasti karena namanya lepasan, pasien harus melepas pasang. Kenapa harus dilepas? Sampai untuk mengistirahatkan jaringan rongga mulut supaya tidak capek tergeser atau tergesek-gesek dengan gigi tiruan tadi. Dan selanjutnya adalah supaya meminimalisir terjadinya
seperti bau mulut. Karena meskipun orang nggak pakai gigi palsu aja punya resiko nih bau mulut. Nah, apalagi orang yang menggunakan gigi palsu resikonya bisa meningkat. Sehingga itu fungsinya untuk melepas. Jadi dilepas itu tujuannya apa? Dibersihkan. Dibersihkan, disikat, kemudian dielap, direndam pada saat malam hari sebelum tidur. Nah, itu jadi memang ada instruksi khusus untuk merawat gigi tiruan lepasan pada orang-orang yang sudah menggunakan tiruan lepasan. Jadi untuk risiko selanjutnya selain ada mungkin terjadinya bau mulut, kemudian dari bahan materialnya tadi yang ada 3 tadi ya. Nah itu untuk yang dari jenis akrilik bisa mengalami patah. Nah kalau misalkan patah ya otomatis itu agak merugikan pengguna ya karena harus ke dokter gigi lagi untuk disambung lagi seperti itu, atau mungkin punya cadangannya biasanya kayak gitu. Cuma itu yang membuat kadang pasien terus nggak nyaman. Terus selanjutnya kalau untuk yang berbahan lentur tadi, dia juga memiliki resiko untuk menekan tulang, menekan gusi bagian daerah yang ompong. Untuk yang dari bahan yang lentur tadi, karena dia tidak ada bangunan kawatnya ya, tidak ada kawatnya sama sekali sehingga bahannya itu lentur. Kalau misalkan ini dipasang gitu ya, dia bisa menekan gusi atau tulang gusi sehingga membuat volume tulang itu lebih menurun. Nah itu kalau yang jenis lentur atau valplas tadi, atau fleksibel, gigi tiruan fleksibel ya, gigi tiruan fleksibel. Kemudian yang ketiga kalau untuk yang kerangka logam ya, kerangka logam ini sebenarnya kelebihannya malah dia gak gampang patah ya, karena dari logam meskipun jatuh pun ya aman-aman aja biasanya. Cuma kekurangannya pada beberapa orang itu biasanya ada reaksi alergi dengan logam. Cuma tidak menutup kemungkinan pada pilihan bahan yang lain juga memiliki risiko alergi yang sama. Cuma biasanya kalau logam itu lebih besar risikonya. Gitu untuk penggunaan gigi palsu lepasan ya. Tapi kalau kelebihannya apa nih dok? Nah, untuk kelebihannya. Satu, yang pertama untuk kelebihannya gigi palsu lepasan, kalau kita bicara kelebihannya masing-masing, dia itu bisa menggantikan sekaligus beberapa gigi. Ya. Yang kedua, karena dia gigi tiruan lepasan ya, kalau misalkan kita kelebihan dibandingkan dengan yang dicekatkan ataupun dengan implan, yang pasti adalah budgetingnya. Jadi, kalau implan itu ibarat kata kita kategorikan yang paling terjangkau itu adalah gigi tiruan lepasan. Kemudian yang terjangkau kedua menggunakan gigi tiruan cekat. Nah, mungkin kalau yang untuk pilihan implan biasanya harus menyiapkan memang budgeting yang mungkin agak lebih besar biayanya. Karena kalau untuk yang gigi tiruan yang implan itu tadi kan seperti yang diceritakan sebelumnya, karena memang persiapannya panjang. Sedangkan kalau yang gigi tiruan lepasan ini, jadi dia yang paling sederhana untuk bisa menggantikan beberapa gigi sekaligus. Gitu. Jadi kalau dari segi kelebihan ya memang mungkin lebih ekonomis lah ya, gitu. Lebih ekonomis. Kalau untuk segi kelebihan yang lain, untuk pengunyahan dan sebagainya sebenarnya sama-sama bisa dipakai ngunyah, tapi ya karena fungsinya atau cara pemasangannya aja yang berbeda. Jadi yang satu memang dicekatkan, yang satu memang dilepas pasang. Berarti benar ya dokter ya, salah satu kekurangannya menyebabkan bau mulut tadi dok? Kalau salah satu kekurangan iya, dalam artian gini, pertama orang kalaupun nggak pakai gigi palsu aja punya resiko nih gigi bau mulut ya. Contoh nih, ternyata di situ banyak karang giginya, atau mungkin ada gigi lubangnya. Nah itu kan juga nggak nyaman ya untuk sehari-hari kita bercengkrama dengan orang tersebut gitu kan. Nah apalagi nih ditambah udah ada karang gigi, ada gigi lubang, dia pakai gigi palsu, tapi gigi palsunya ini nggak pernah dirawat, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dilepas, nggak pernah dicuci gitu ya. Nah itu resikonya kan tambah tinggi nih. Nah jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di mana dia membuat gigi palsu. Biasanya kan fenomena sekarang ini karena maraknya tukang gigi salon ataupun mungkin hal-hal yang seolah-olah kayak pekerjaan dokter gigi, tapi sebenarnya ini bukan dokter gigi yang mengerjakan, lebih tepatnya seperti tukang. Nah, namanya aja gigi tiruan lepasan, berarti kan harus bisa dilepas oleh pasien itu sendiri, kemudian dipasang lagi. Tapi malah di tukang gigi tadi, atau mungkin
suatu kondisinya itu yang harusnya dilepas pasang malah nggak bisa dilepas nih. Nah, jadi kan yang harusnya itu gigi bisa dilepas, dicuci, tapi dicekatkan nih sama si oknum tersebut ya, dicekatkan yang mana pasti pembersihannya kurang maksimal. Nah, di situ. Nah, selain dicekatkan, kalau misalkan nih itu memang dipasang oleh seorang oknum atau mungkin seorang tukang gigi, biasanya perlu diperiksa lagi apakah ada akar gigi yang sengaja ditutup oleh gigi palsu itu atau gigi lepasan itu, sehingga itu menambah resiko bau yang lebih besar karena sudah di bawahnya gigi palsu ada infeksi yang belum selesai dibersihkan atau nggak dirawat. Contohnya tadi akar gigi, kemudian ditutup sama si gigi palsunya nggak bisa dilepas, dicekatkan. Nah, resiko lainnya selain bau mulut pasti akan ada resiko bengkak. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang nggak hanya bau mulut aja pada orang yang memang salah alamat ya, makanya. Jadi selain bau mulut juga itu infeksi. Kalau misalkan salah memasangnya dan salah pasangnya di mana. Jadi perlu digarisbawahi bahwa baik gigi tiruan lepasan, gigi tiruan cekat, ataupun implan gigi harus dipasang oleh profesional, terutama dokter gigi yang berkompetensi atau dokter gigi yang memiliki keahlian khusus untuk menangani implan ataupun gigi tiruan lepasan. Seperti itu. Oke. Kemudian dokter, untuk perawatannya yang perlu dilakukan apa saja nih dokter yang memilih memasang gigi tiruan lepasan? Oke, kalau untuk gigi tiruan lepasan sendiri, perawatannya biasanya sih paling nggak dalam waktu seminggu itu 3 kali. Kalau misalkan orangnya itu mudah lupa, paling nggak seminggu 3 kali itu sudah diharapkan membantu untuk menjaga supaya kondisi pelat atau gigi palsunya itu tetap bersih. Yang pertama, selain itu, tetap bersihnya dengan cara apa? Dibersihkan, dilepas, atau diistirahatkan paling nggak selama tadi, seminggu 3 kali ya, dilepas, direndam pas pada saat tidur. Nah, kemudian ada lap khusus atau sikat gigi khusus yang untuk menyikat implan, atau gigi tiruan lepasan tadi. Jadi ada memang lap khusus untuk mengelap si gigi tiruan lepasan atau disikat menggunakan sikat khusus. Nah, setelah itu barulah direndam. Perawatannya hanya sebatas itu aja. Jadi perendamannya pun juga nggak perlu yang air hangat, air panas gitu, enggak. Jadi air biasa aja, atau mungkin air-air yang mungkin kalau misalkan secara komersil itu ada yang larutan-larutan khusus ya untuk pembersih gigi palsu kayak gitu-gitu. Itu boleh. Jadi yang penting ada fase itu. Dan terutama pada bagian rongga mulut itu sendiri juga benar nih cara bersihinnya. Jadi nggak hanya diperhatikan gigi palsunya aja, tapi gigi yang tersisa, kalau dia gigi tiruan lepasan, itu juga harus bersih. Jadi biar terhindar dari resiko-resiko seperti bau mulut, ataupun mungkin kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Nah, terakhir dokter, jadi lebih baik pilih yang mana nih dok, implan gigi atau gigi tiruan lepasan dok? Oke, pilih mana ya? Biasanya kalau untuk memilih ini jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung kondisi rongga mulut itu. Tergantung kondisi seperti apa kondisi gigi yang akan diganti. Apakah 1 gigi atau lebih dari 1? Nah, yang selanjutnya adalah riwayat kesehatan. Nah, itu juga penting. Kemudian juga mengenai budgeting. Nah, kalau misalkan memang ada tabungan khusus untuk memang sengaja nih aku mau pakai implan aja, boleh gitu. Untuk implan aja boleh. Tapi kalau misalkan memang belum bisa mencapai sana, ada pilihan lain yakni gigi tiruan cekat atau gigi tiruan lepasan. Jadi untuk memilih sebenarnya tergantung sekali dengan kondisi dan dari pasien itu sendiri atau pilihan pasien itu sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk memang mau yang sifatnya tidak bisa dilepas ya implan tentunya. Gitu. Oke deh, terima kasih Dokter Elo. Ternyata kita sudah banyak sekali bahas soal apa tadi gigi implan, kemudian juga gigi tiruan lepasan. Makasih banyak ya dokter penjelasannya. Sama-sama. Baik.
Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah tahu ya penjelasan mengenai implan gigi, kemudian juga gigi tiruan lepasan, dan tadi Dokter Elo katakan kalau yang mana yang lebih baik tergantung ya kondisi mulut dan lain-lain, kemudian budgeting juga ya Dok, karena punya perbedaan yang signifikan antara keduanya, serta tadi perawatannya juga mungkin bisa disiapkan dari sekarang, kira-kira malas bersihin nggak atau enggak ya dokter ya, itu kan juga jadi salah satu yang mesti dipertimbangkan. Jadi tergantung balik lagi dari pertimbangan-pertimbangan tadi sehingga bisa kita tentukan mau pilih implan gigi atau gigi tiruan lepasan. Semoga bermanfaat dan juga berguna untuk sahabat Eljon semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dokter Elo Faik yang merupakan dokter gigi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.